wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Aljuanda. Nama saya Zahra Ramadhani. Nama saya Rizka Hafifah. Nama saya Nurjihan Amanda. Bayangkan kamu sedang berjalan di pusat kota. Di satu sisi, gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah melintas, dan restoran-restoran elit penuh pengunjung. Namun, tak jauh dari situ ada pedagang kaki lima yang berjuang mencari nafkah, tukang parkir yang mengandalkan uang receh, dan keluarga yang tinggal di rumah sempit tanpa fasilitas yang layak. Mengapa perbedaan ini bisa begitu mencolok dalam satu negara yang sama? Ini bukan sekadar soal siapa yang rajin atau yang malas. Ini tentang sistem, tentang struktur ekonomi, tentang distribusi pendapatan yang tidak merata. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Fenomena ekonomi yang diam-diam menggerogoti keadilan sosial dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Di video ini kita akan membahas secara mendalam apa itu ketimpangan, mengapa bisa terjadi, apa dampaknya, dan yang paling penting bagaimana kita bisa mengatasinya. Pengertian ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi di mana pendapatan di dalam suatu masyarakat tidak tersebar secara merata. Artinya, sebagian kecil kelompok masyarakat memperoleh porsi pendapatan yang sangat besar, sementara sebagian besar lainnya hanya mendapatkan bagian kecil dari kue ekonomi. Contoh nyata dapat dilihat melalui indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan makin mendekati angka 1. Artinya ketimpangan semakin parah. Pada September 2024, indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,381, naik dari 0,379. Pada Maret 2024, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata. Dampak ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak serius, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Dampak ekonomi. Ekonomi pendapatan terpusat di kelompok kaya. Konsumsi tidak maksimal. Masyarakat bawah tidak memiliki daya beli, sehingga ekonomi pun melambat. Dampak sosial. Timbulnya kecemburuan sosial, meningkatnya kriminalitas, serta memburuknya kualitas hidup masyarakat miskin. Dampak politik, ketimpangan dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah, bahkan mendorong protes atau konflik sosial. Penyebab ketimpangan. Ada beberapa penyebab ketimpangan yang ada di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama ada akses pendidikan yang tidak merata, di mana pendidikan berkualitas umumnya hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki biaya. Namun orang yang pendidikan rendah cenderung memiliki pendapatan yang rendah juga. Yang kedua ada perbedaan keterampilan dan teknologi, di mana di era digital orang yang paham teknologi memiliki lebih banyak peluang. Sementara itu mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman bisa tertinggal. 3. Distribusi kepemilikan aset yang tidak merata, di mana orang-orang kaya cenderung memiliki tanah, modal usaha, atau saham. Orang-orang miskin biasanya hanya mengandalkan pendapatan harian. 4. Kebijakan ekonomi yang bias. Misalnya, insentif lebih banyak diberikan kepada korporasi besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan akses modal dan pasar. Yang kelima ada warisan dan jaringan sosial, di mana anak orang kaya seringkali sudah memiliki modal, kenalan, dan akses peluang, sementara anak orang biasa harus mulai dari nol. Ketimpangan distribusi pendapatan terdapat menjadi dua jenis utama. Ketimpangan vertikal, perbedaan pendapatan antar individu berdasarkan status ekonomi yang berbeda, misalnya antar petani dan eksklusif perusahaan. Ketimpangan horizontal terjadi antara individu atau kelompok yang seharusnya setara, tetapi karena faktor lain seperti lokasi atau diskriminasi, penghasilan tetap berbeda.
Misalnya, 2 guru dengan jenjang pendidikan yang sama, tetapi satu kota dan satu di desa terpencil. Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan semua orang memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, termasuk di daerah tertinggal. Kebijakan pajak progresif. Orang kaya membayar pajak lebih besar untuk membantu pembangunan dan program sosial. Program bantuan sosial dan tepat sasaran, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP yang langsung menyasar kelompok miskin. Penguatan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat kecil. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap BDP nasional dan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja. Perbaikan infrastruktur desa dan konektivitas supaya daerah terpencil bisa terhubung dengan pusat ekonomi dan tidak tertinggal terus-menerus. Nah, kesimpulan dari ketimpangan distribusi pendapatan bukan sekedar statistik. Ini adalah masalah nyata yang mempengaruhi jutaan kehidupan. Namun, bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kebijakan yang adil, akses yang merata, dan dukungan dari semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, kita bisa mewujudkan keadilan ekonomi. Karena pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah pertumbuhan yang inklusif, bukan hanya tumbuh tetapi juga merata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.